BFM 90,8 DB Radio. Baik, DBNer, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa sore hari ini kita akan bincang-bincang karena sudah hadir ada dua narasumber saat ini di studio. Beliau-beliau ini dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon, dan kita akan membahas mengenai tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati yang terpapar dan meninggal karena COVID-19. Dan durasi waktunya hanya 1 jam di BNer. Jadi buat Anda yang pingin tanya, boleh interaksi ya? Boleh. Silakan di 0811 2447 908. Baik, saya langsung mau nyapa ada Bapak Sofiar Irawan ya? Ya, betul. Sebagai Kepala Ruang HCU. Selamat sore Bapak. Betul, selamat sore Ibu Santi. Sehat? Alhamdulillah. Bisa sampai ke sini naik ke lantai 4 sehat ya? Insya Allah sehat. Dan selamat sore ada Ibu Dewi Sutanti. Beliau ini adalah Kepala Bidang Keperawatan di BINAS ya. Selamat sore Ibu. Sore. Terima kasih sudah hadir ya. Kita akan ngobrol mengenai, aduh saya belum apa-apa udah bawaannya pengen sedih gitu loh. Gitu ya kan? Seperti kita tahu lah Bu, kita Pak ya, sebagai warga Cirebon, saya termasuk orang yang sangat peduli gitu ya dengan COVID ini, dan prihatin gitu kan dengan tenaga kesehatan yang pahlawan yang akhirnya gugur gitu ya di garda terdepan. Dan saya pengen tahu gitu kan secara langsung Bapak Ibu yang saat ini bertugas di sana kan, berarti lebih tahu kondisinya di sana seperti apa. Ceritakan dong sama kita gitu kan ya. Yang saya ingin tahu pertama adalah ada berapa orang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati yang terpapar COVID hingga saat ini ya, hari Kamis sekarang ya 26 November. Ada berapa Bu Pak yang terjangkit gitu positif? Baik, untuk tenaga kesehatan kami itu kan memang sangat beragam ya secara profesinya gitu. Di dalamnya ada medis, ada tim perawat, bidan ya. Sampai saat ini sih data yang kami kolek itu sudah di 80-an lebih Mbak Santi. 80 orang, ya ampun. Itu berarti berada di satu ruangan khusus isolasi di situ? Oh enggak, kita menyebar di beberapa ruangan. Jadi jadi penyebaran terjadinya pemaparan terhadap tenaga kesehatan itu nggak bisa kita katakan itu hanya terjadi di ruangan isolasi. Justru sebaliknya, kalau teman-teman yang ada di ruang isolasi, mereka akan lebih jauh lebih safety gitu kan, jauh lebih safety karena memang secara screeningnya lebih jelas. Tetapi yang lebih punya resiko justru adalah teman-teman yang lain yang di luar ruang, yang langsung berhadapan dengan betul, pasien ini semua ya. juga sama-sama berhadapan, tapi memang secara penata laksananya ada perbedaan gitu kan. Betul. Nah itu sih yang membuat pemaparan ini menjadi terus bertambah. Dan karena memang sekarang ini kan sepertinya juga teman-teman nakes itu kan pada dasarnya bagian dari keluarga, betul nggak? Betul. Ketika keluar dari lingkungan kerjanya, pulang kerja, dia kan menjadi kembali bagian keluarga. Nah, betul. Ketika masuk di keluarga, kita kan nggak tahu. Betul. Saya sebagai kepala bidang pun juga tidak mengawasi lagi ya. Betul. Hanya Ketika bisa sudah keluar kan nggak tahu gitu ya. Betul. Apa yang dilakukan di luar sana kita juga tidak tahu. Berinteraksi dengan siapa kita tidak tahu gitu ya. Yang kita tidak bisa kendalikan. Ya? Betul. Selain itu juga karena masyarakat juga yang datang akses ke pelayanan kita juga tidak tahu apakah dia positif COVID atau non COVID gitu kan. Nah, di awal-awal ini yang menimbulkan ledakan-ledakan yang akhirnya menambah jumlah daripada nakes kita. Oke, jadi di BINAS for your information ya, nakes yang terjangkit COVID terpapar di RSUD Gunung Jati sampai hari ini berjumlah 80 orang, begitu ya Ibu ya. Dan butuh berapa lama biasanya kalau untuk nakes ini untuk akhirnya kan reaktif gitu ya. Terus untuk isolasi sendiri itu butuh berapa lama Ibu? Gitu ya. Jadi untuk nakesnya sendiri. Oke, paham. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa seseorang sudah mulai ada gejala gitu kan, atau tiba-tiba dalam satu ruangan terjadi satu pemaparan misalnya gitu, kita lakukan tracing tentunya ya, baik terhadap individunya juga orang-orang yang kontak dengan individu tersebut. Nah, setelah misalnya kita lakukan swabnya, hasilnya positif atau terkonfirm ya, kita katakan saat ini istilahnya adalah terkonfirm, itu kita akan lakukan isolasi. Isolasi ada di beberapa tempat, tergantung daripada ada gejala atau tidaknya. Oh gitu. Ketika seseorang mengalami gejala, nah ini harus dibawa pantauan medis, sehingga kita akan
rawat di rumah sakit ya. Tapi Oke. kalau tanpa gejala, kita istilah mungkin sering dengar ya Mbak Santi, Iya. OTG gitu OTG, kan. betul. Nah, OTG. betul. Untuk yang OTG ya kebetulan memang pemerintah kami betul-betul sangat peduli dengan adanya pandemi COVID ini ya, sehingga Pak Wali Kota gitu kan sudah menyediakan beberapa fasilitas untuk para nakes yang memang mengalami OTG dan tidak memungkinkan untuk mereka itu isoman di rumah. Betul. Jadi ada pilihan sih kalau Oke. misalnya mereka memang memungkinkan di rumah, itu biasanya mereka juga memilih di rumah karena seyogianya kita memang Iya. semua pasti lebih nyaman di rumah. Lebih nyaman gitu di ya. rumah, betul. Karena begitu lama, kalau dikatakan harus berapa lama, tidak ada harus, karena masing-masing orang itu Beda berbeda ya? Mas Santi. Beda. Iya, Oke. ada yang seminggu sudah negatif pertama, kemudian dilanjut swab berikutnya menunggu negatif kedua. Itu sangat bervariasi secara lama waktu gitu, sehingga tapi kalau saya bisa katakan ya rata-rata Satu itu mingguan. Secara dua umum minggu gitu. sampai 4 minggu. Lama juga ya. Yes. Oke. Lama banget ya, lama. Lama loh ya di Pemulihannya Binus. lama. Pemulihannya lama Iya, ya. ya ampun. Dengan durasi waktu yang selama itu, penantian yang deg-degan Betul, gitu kan, betul. terus harus terpisah dari Ya, keluarga harus gitu. isolasi gitu Isolasi. yang kadang-kadang Betul. menyiksa. Itu secara psikis kan pasti bikin ngedrop ya. Pasti, Dan imun juga pasti ini juga keganggu gitu kan, mau nggak mau secara psikis gitu. Ya ampun, bener-bener deh ya, Ya, COVID ya. nih. Oke, Ibu, Bapak, saya juga Ya. pengen tahu nih ya, mewakili pendengar ya di Binars ini, sejauh ini ada berapa orang tenaga kesehatan ya nakes di RSUD yang meninggal karena COVID ya. Terus rata-rata usianya apakah ada di kategori umum gitu ya rata-rata, atau yang saya belum lama dengar senior sih ya kan. Ya. Gimana Ibu, berapa Ya. jumlah yang sudah berpulang gitu? Iya, semoga tidak pernah ada lagi jumlah. Tidak pernah ada lagi Jangan bertambah. ya, saya juga Jangan, berharap ya. mudah-mudahan cepat Iya. lah gitu ya. Iya, iya. Jadi kemarin itu kebetulan musibahnya itu Senior. terjadi pada satu senior gitu kan, seorang penata Mas anestesi. Tatang ya. Iya, betul. Penata Pak anestesi Tatang. dan Ya. ini Ibu Rohetin. Ibu Rohetin. Ya, Oke. Mas Tatang itu usia Di atas 53, 53. dan Ibu Rohetin 32. Oh, yang 32 masih Masih muda ya? Iya. Oke, heeh. Ya ampun, itu terakhir ya. Jadi mudah-mudahan dua saja. Oke, jadi dua ini ya sejauh ini. Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan Mudah-mudahan. tidak bertambah lagi ya di Amin, Binars amin. ya. Kita Amin. mendoakan juga karena beliau-beliau ini adalah garda terdepan Iya. ya. Sebelum kita ada di garda belakang, terdepan ini yang harus prima gitu kan Betul. kondisinya ya, dan semoga tidak ada korban lagi. Kemudian yang 53 tahun ini tapi sebetulnya belum terlalu manula ya gitu ya. Apakah ada riwayat? Karena yang saya dengar ya, maksudnya yang sependek saya baca gitu kan, biasanya korban COVID ini memang ada riwayat yang menyertai ya, entah penyakit-penyakit lain gitu kan. Apakah itu juga terjadi sama Pak Tatang almarhum sama dengan Ibu siapa tadi? Bu Rohetin. Ya. Ibu Rohetin. Ya, kebetulan Iya, kebetulan Mas memang almarhum Tuan T ya, Tuan T kita bilang, kita katakan, saya yakin teman-teman mungkin sudah baca juga di pemberitaan. Memang beliau itu punya komorbid atau yang tadi kata Mbak Santi, penyakit penyerta Iya. lain ya. Memang kebetulan ada riwayat penyakit jantung. Gitu. Oke, ada riwayat Betul. ya. Ya. Oke. Baik, apakah sejauh ini ada tes rutin untuk nakes di RSUD Gunung Jati? Kita ada program biasanya dari rumah sakit namanya screening. Screening, Iya. oke. Sebelum pandemi itu ada screening hepatitis. Nah, sekarang ada pandemi, yang mau nggak mau rumah sakit harus memperketat. Jadi kita kemarin berapa kali semua karyawan wajib di swab, Oke. dari swab. Nah Iya. itu, jadi ada program yang Rutin ya Pak ya? Itu Dari- berapa kali sekali gitu? sekitar Kategori waktunya. minimal 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali. Untuk saya tambahkan mungkin di era COVID ini Iya, ada di era ketentuan dari pimpinan Tergantung, kami ya, untuk area-area tertentu ya, seperti ruang Ruang isolasi, sekali ya. ruang Ya, gawat isolasi. darurat, ruang operasi, ruang intensif, itu area-area yang memang kita lakukan secara Screening. berkala ya. Kalau berkala minimal 2 minggu 2 sekali, minggu. mereka lakukan secara reguler, SDM-nya kita lakukan screening. Screening 2 mingguan. Oke, berarti Untuk 2 minggu pandemi. ya, Iya. selama Untuk pandemi pandemi ini ini, ya. iya. Oke. Kemudian bagaimana kronologi terdeteksinya petugas kesehatan ya yang meninggal karena terpapar COVID ini? Mungkin bisa diceritakan detailnya, bagaimana sih bisa terdeteksi, kemudian dirawat di mana,
keadaan korban pada saat perawatan dan meninggal gitu, Ibu. Sedih ya, tapi mungkin bisa disampaikan di sini, ceritakan sedikit lah sama Diviners gitu ya. Iya, oke, baik. Ya, kami pun rasanya nggak pernah menduga ya kalau ini akan terjadi gitu kan, karena saya tahu teman-teman pun juga tahu persis bagaimana penata laksanaan COVID, dan kami pun dari pihak manajemen pun memfasilitasi itu semua. Tapi ya itu tadi, karena memang kita tidak bisa menebak atau menyalahkan siapapun, tapi terjadi dalam satu ruangan khusus. Kebetulan yang ruangan itu adalah ruangan di mana Tuan T bertugas ya. Dan untuk yang Nyonya R sebetulnya istri dari salah satu yang satu ruangan dengan Tuan T. Jadi waktu itu ada klaster baru di paparan klaster. Jadi waktu itu terjadi satu ruangan itu hampir separuhnya terpapar gitu kan, dari mulai perawat, penata anestesi, adminnya, juga dokter bedah ya, beberapa, tidak semua, memang bagian kecil. Dan dari situ kita tidak, ya artinya gini, selama ini kami merawat pasien-pasien COVID pun tingkat kematiannya cukup rendah ya, artinya hampir rata-rata semua kembali sehat pulang ke keluarga gitu kan. Jadi ini sangat-sangat miris ketika terjadi sesuatu yang sangat tidak kita harapkan pada nakes kita. Betul. Gitu ya, pada rekan ya bisa gitu kan. Aduh, nggak nyangka sekali gitu kan. Walaupun di luar kayaknya pemberitaan udah banyak sekali, tapi jangan sampai ini terjadi pada kita gitu. Jadi ini di luar ini ya, di luar dugaan kita. Dan waktu itu pada saat mereka terpapar itu kita udah langsung amankan. Jadi mereka itu langsung kita masukkan di ruang isolasi khusus dengan penanganan khusus. Bahkan kita melihat secara progres tuh nggak ada perburukan, nggak pernah kita terpikir ke arah sana gitu kan, karena memang secara hari-hari kan terpantau gitu loh, terpantau. Jadi kalau boleh perkembangannya tahu gitu kan ya. Jadi day by day-nya kan kita bisa lihat progres ya, baik itu report dari tim penanganan dokternya, juga para perawat yang merawat di ruangannya itu kan saya selalu komunikasi gitu kan. Dan pada saat itu hal yang sangat tidak kita duga waktu kejadian Tuan T itu persis di hari Minggu pagi, report dari perawatnya setelah pagi tensi, biasanya kan rutinnya observasi tanda vital termasuk tensi. Setelah tensi itu Pak, waktu tensi itu, waktu di tensi itu Pak Tatang masih pegang handphone. Oke, masih normal ya berarti ya komunikasi iya, masih gitu ngomong gitu, ngomong gitu kan, masih oke gitu. Bahkan ditanya Pak Tatang butuh apa? Oh enggak, udah gitu. Tapi setelah si perawat lewat pintu, terus nggak sengaja balik gitu, badannya berbalik, kok lihat Pak Tatang seperti kayak lagi shock gitu kan. Nah, udah setelah itu kita RJP, kita lakukan code blue ya istilahnya kalau di kami itu kan ya, penanganan khusus ya untuk resusitasi. Dan tidak lama dari situ beliau tidak terselamatkan. Jadi sepertinya memang tiba-tiba. Betul. Nah, itu yang membuat kami jahat banget sih ya, begitu kehilangan gitu kan. Jadi ya emang begitu ya Bu ya. Ya Nyonya R juga prosesnya sama seperti itu. Artinya dari waktunya cuma 1 minggu kalau misalkan. Padahal sehat walafiat, cuma memang komorbid, mungkin kalau dibilang komorbid dia kebetulan lagi hamil. Tapi babynya selamat ya, saya dengar ya. Dia sempat operasi. Waktu itu masuk dalam kondisi tidak ada keluhan, cuman pas di swab screening dapat positif. Jadi karena dengan komorbid kehamilan yang matur, sudah lama, sudah mulai matur, kalau matang lah 8 bulan lebih, 8 bulan cukup bulan. Jadi masuk rumah sakit biar kepantau. Betul. Itu masih kondisi biasa, masih bisa WA, masih gitu. Cuma dalam waktu 5 hari setelah masuk itu drop. Dalam artian drop, dengan adanya drop mungkin ada, kita hilangkan dulu penyebab komorbidnya, jadi sempat dioperasi supaya untuk mengurangi beban itu. Jadi coba dokter semua operasi, akhirnya operasinya berhasil. Operasinya berhasil, bayinya tertolong selamat, sehat bayinya. Sehat. Setelah operasi itu kondisinya bagus. Saya sempat video call, sehat lagi. Ya cuma pas setelah operasi itu 2 hari 3 hari setelah operasi drop banget. Dan itu virulensinya atau pemaparannya virusnya kuat sekali ya. Kuat sekali itu. Itu sampai jadi unpredictable condition. Betul. Ter
shock yang kedua kali ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mr. T sama Nyonya T itu bekerja di rumah Nyonya sakit Gunung Jati itu sudah berapa lama, Pak? Bekerja. Bekerjanya? Kalau Tuan T itu dari 1984, Lama ya, 36 tahun. Senior betul. Saya baca Iya, juga saya senior. bilang senior dari perawat sampai penata dia, beliau almarhum. Terus Nyonya R-nya masih muda 32. Masih muda, Masuk 32? Itu, ya, 32 masih muda. 2015 lah masuk ke Gunung Jati. Oke, 5 Jadi tahun ya. sahabat, keren. ya, sahabat. Masih muda banget masih. Jumlah nakes sendiri secara keseluruhan di RSUD Gunung Jati ini berapa? Ibu, Bapak? Jumlah nakes itu hampir 400-an lebih ya. Banyak ya. Mm-mm. Oke, kemudian balik lagi tadi ke korban ini ya COVID ya, yang gugur, ada Mr. T dan juga Nyonya R. Bagaimana sih dedikasi beliau dalam bekerja sebagai nakes di RSUD Gunung Jati? Wah, kalau bicara dedikasi, jujur Tuan T ini luar biasa ya, karena memang ini nakes yang profesi yang langka sebetulnya gitu. Betul. Jujur sampai saat ini pun juga rumah sakit masih kekurangan untuk tenaga profesi seperti Tuan T itu. Ketika kami masih berhitung masih berkurang, kok tiba-tiba jadi tambah berkurang gitu kan. Nyari yang baru aja belum dapat. Belum dapat gitu ya, udah kehilangan. Iya gitu ya. betul. Jadi kita nggak bisa deskripsikan seperti apa ya, tapi loyalitas dan dari masa kerja, kemudian apa yang sudah ditorehkan oleh Tuan T di rumah sakit itu hampir berapa generasi pasti kenal sama beliau, karena orangnya itu sangat sangat santun, nggak pernah marah gitu kan, senyum. Jadi dalam kondisi kita wajar ya dalam hal dalam hal berinteraksi pasti suka ada konflik gitu kan. Betul. Setiap orang akan muncul Iya. secara karakter pribadinya, betul ya. Betul. Nah, Tuan T ini begitu bijak, orangnya sangat bijak. Jadi apapun kondisi problem yang ada di lapangan gitu ya. Iya, itu dia selalu gimana aja, saya sih ngikut gitu. Jadi dia tuh orangnya ini banget gitu, menyenangkan gitu ya, patut di inilah. Jadi benar-benar kontrol emosinya tuh bagus gitu. Saya itu Dan yang saya langka ingat loh, ya. yang seperti Iya, itu langka betul, loh. Sekarang kan orang betul. gampang emosian ya, Bu. Nah itu dia, jadi di situ yang saya kadang suka ingetnya, iya ya kalau dipikir-pikir kayaknya almarhum ini betul-betul perlu kita contoh dalam hal kontrol emosi. Betul. Karena saya tahu persis dia, karena kita sering berinteraksi dan dia tuh luar biasa untuk satu hal itu ya, karena kita bekerja dalam lingkungan pelayanan itu stimulan untuk kita bisa tiba-tiba naik emosi itu bisa terjadi kapan aja gitu. Betul, Tapi beliau itu begitu biasa cool ya. gitu loh, begitu Kalem, smooth gitu tenang kan gitu ya. betul. Itu karakter beliau ya yang memang saya pribadi saya mengenalnya begitu. Baik. Untuk korban disemayamkan di mana ya, Bu? Kampung halamannya ya di Karangsembung. Karangasem, Desa Karangasem. Oke. Ceritakan dong kepada ini pendengar ya, bagaimana sih prosesi khususnya untuk yang terpapar COVID ya, dari mulai ketika sudah dinyatakan tidak ada, meninggal gitu ya, step by stepnya itu seperti apa sampai akhirnya disemayamkan gitu, Ibu? Jadi kami sempat ya memfollow up atau mengikuti gimana proses-proses pemakaman. Ternyata di kita itu terutama yang pasien yang meninggal dengan COVID ini dialami sendiri tenaga kami atau teman-teman kami. Proses untuk dimakamkan saja itu lama, artinya butuh tempat negosiasi karena masih di masyarakat itu masih alot ya Pak ya, masih alot, wah ini luar segala macam. Akhirnya kami dengan pelan-pelan bawa sampai Pak Ustadz yang di sana, artinya yang di daerah tempat juga bantu sampai ikut-ikutan ya, pertamanya nggak setuju. Begitu kita ada rohaniawan datang juga terus dikasih penjelasan dari Ustadz yang lain membantu, akhirnya alhamdulillah bisa dimakamkan di kampung halaman. Padahal pada itu susah sekali. Nah untuk yang Nyonya R juga, Nyonya R menurut keluarganya saya juga ngikutin, ternyata tadi mau dimakamin di deket lah di daerah Derajat, ternyata nggak bisa. Di daerah Kematen juga di dekat terminal juga nggak bisa karena pemerintah sudah menyediakan tempat yang jauh, tapi kami
keluarga berharap karena kan ini kan pengen dekat sama keluarga. Iya, betul. Akhirnya dengan negosiasi keluarga Kembali ke keluarga ya, mau nggak Betul. mau ya. Alhamdulillah di daerah Pronggol bisa ya, Oh, di dan air Pronggol. ini bisa Oke. disetujuin sama pihak yang di sana. Jadi, Oke. Iya, jadi secara mungkin ini sekaligus juga biar semua pendengar bisa Iya. tahu ya secara protokoler Betul, protokolernya pemulasaran seperti apa. jenazah ini Betul. betul-betul harus bisa kita pahami semua ya. Mungkin kenapa terjadi penolakan di beberapa daerah Gitu. mungkin kan bisa jadi juga karena sosialisasi yang Edukasi. kurang tuntas Iya, gitu betul. terhadap Edukasi. mereka, sehingga mereka baru separuh-separuh menerimanya dan itu yang akhirnya juga dampaknya terhadap kami. Jadi ketika misalnya di rumah sakit dinyatakan bahwa si A ini tutup usia misalnya kan, dokter menyatakan tutup usia, lalu yang kami lakukan adalah keluarga kita panggil ya kan. Sebetulnya sebelum keluarga kita sebelum pasien itu masuk ke ruang isolasi gitu atau pasien akan rawat inap, itu keluarga sudah kita edukasi. Artinya apabila ternyata pasien ini akhirnya adalah terkonfirm dan misalnya terjadi perburukan dan sampai tidak tertolong, maka jika terjadi tutup usia itu harus melalui protokol pemulasaran khusus COVID gitu kan, dan itu sudah harus disepakati itu dari awal. Jika itu terjadi maka keluarga juga dipanggil lagi, kemudian kita juga lakukan jadi kita menghadirkan rohaniawan juga, melibatkan rohaniawan ya untuk support secara mental terhadap keluarga juga gitu kan. Lalu kita lakukan juga pemulasarannya di rumah sakit secara khusus karena memang secara aturan pun kita jenazah itu nggak boleh lebih dari 4 jam di dalam ruangan rawat inap. Jadi gitu. secepat mungkin harus bisa kita kemas secara rapi ya kan. Kita ada punya satu ruangan flu burung dan ada satu ruangan yang khusus untuk pemulasarannya sampai mereka dibersihkan dan dirapihkan, dibungkus plastik. Itu udah standar ya. Ini udah standar deh, udah standar. Nggak bisa protokoler ya. ditawar Iya, ya, nggak bisa ditawar, protokoler. Dibungkus plastik, kemudian dipetikan. Oke. Kalau Jadi Muslim, wajib peti itu ya? Iya. Muslim pun wajib. Wajib. Itu sudah standar protokoler, Oke. nggak bisa ditawar. Ini pemberitahuan dan sekaligus juga edukasi dari Nakes Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Gunung Jati untuk kita semua nih di Biners ya, bahwa seperti ini loh protokoler yang terjadi ketika dinyatakan meninggal positif COVID ya. Dan baik Muslim kan biasa kalau Muslim kan tidak pakai peti ya, tapi COVID ini harus pakai peti dan sebelumnya dibungkus plastik gitu ya. Ya, Oke. itu sudah protokoler. Kemudian ya kalau Muslim kita infokan juga ke keluarga ini akan disolatkan apa, itu sebenarnya kita betul-betul menghargai budaya lah ya. Ya, betul. Artinya kita menghargai perbedaan banyaknya agama dan kita lihat juga domisilinya di mana. Kita memang sudah ada lintas sektornya ya, sehingga bagian humas seperti Mas Firman, Pak Arif itu mereka akan komunikasikan dengan bagian aparat yang terkait, satgasnya gitu kan, mohon kerjasamanya gitu karena banyak lini gitu ya, betul, Pak. Yang terkait, ini dia yang akhirnya kita nggak bisa sendiri. Dalam hal ini kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang di luar sana yang bisa betul-betul. Jadi koordinasinya juga harus baik ya. Ya, jadi antara keluarga, antara pihak puskesmas, kabupaten itu semuanya ambil peran. Oke. Ya. Gini, sepengetahuan saya juga nih yang terjadi nih simpang siurnya adalah ketika ada anggota seumpama nih ya, ketika ada anggota yang reaktif gitu kan, terjangkit terus langsung isolasi. Nah, kita tuh masyarakat tuh ketakutannya adalah gini, kita tidak akan bertemu lagi. Kita udah lost contact dengan keluarga kita. Itu loh yang bikin kalut gitu kan. Nah, padahal sebetulnya tidak seperti itu ya. Selalu ada komunikasi ya dari pihak rumah sakit kan, Bapak humasnya gitu kan ya. Selalu ada komunikasi perkembangan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dengan keluarga si pasien ini gitu kan. Seperti ini perkembangannya ada kan Pak, komunikasi seperti itu, tidak lost contact kan gitu ya. Iya. Jadi selama pasien diisolasi emang betul tidak bisa ditengok. Betul, tidak bisa bertemu ya. Di kami itu ada di dalam. sistem di situ ada ruang jaga yang bisa dikomunikasikan bila ada perlu sesuatu yang hubungan dengan keluarga, nanti Betul. ada tim yang menjelaskan. Jadi kita ada misalnya apa yang dibutuhkan kliennya, pasiennya untuk keluarga atau informasi keluarga bisa. Dan kita juga ada ya, kalau nggak salah tuh kita itu tetap memberikan informasi dari tim
tim di sana di ruang isolasi melalui biasa dari Pak Yogi biasanya kepala ruang di sana suka ngasih informasi. Jadi bisa aja nanya. Jadi mungkin ketakutan keluarga Karena pasien. memang yang berkembang seperti itu di masyarakat, Iya. Ibu. Udah kita Betul, nggak ya? lost contact gitu loh. Ada kesempatan untuk bisa kalau Ada emang. ya, komunikasi juga kan terus nggak mungkin kan, nggak ada komunikasi dengan keluarga gitu ya. Dan pasien masih boleh kan WA Masih. gitu. Itu kan masih. Oke. Tuh kan satu lagi nih, kita dapat informasi penting nih ya kan, bahwa ternyata kita nggak mungkin lost contact gitu kan gitu Iya. loh. Oke. Dinas Kesehatan kami juga ada CCTV. Jadi Ada kalau misalnya CCTV. ingin tahu secara keberadaan di ruangannya sedang apa, bagaimana itu bisa melalui CCTV. Bisa Yang melalui penting nanti CCTV. tinggal bagaimana komunikasi dengan perawat siaganya gitu kan, dan ada juga ininya ya apa namanya speakernya ya, sehingga kita Speaker. bisa komunikasi langsung. Komunikasi Betul. dengan pasien ya. Iya. Oke, baik. Kita break Iya. dulu sebentar Silakan. ya. Karena harus ada yang lewat. Sambil nanti ada lagu dulu. Dan baik, di Bina silakan buat Anda yang ingin bincang-bincang dengan beliau-beliau ini yang merupakan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon ya, dengan topik sore hari ini adalah tenaga kesehatan RSUD Gunung Jati yang terpapar dan meninggal karena COVID-19. Ditunggu di 0811244798. Anda bisa gunakan line SMS juga WhatsApp. Sekarang kita ke iklan dulu ya, jangan kemana-mana. Baik di Binas, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama para nakes dari RSUD Gunung Jati dengan tema tenaga kesehatan RSUD Gunung Jati Cirebon yang terpapar dan meninggal karena COVID-19. Dan sudah hadir satu lagi, saya panggil Mas aja ya, masih muda. Oh ya, Mas Arief selaku Humas ya. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan baik di Binas, kita lanjutkan kembali ya. Ini sehubungan sama Cirebon bisa dikatakan sekarang red zone nggak sih? Karena dari pemberitaan kan sekarang orang nomor 1 pun juga positif kan gitu ya. Nah sebagai garda terdepan di Rumah Sakit Umum Gunung Jati, pasien semakin hari semakin, maksudnya per hari ini gitu ya, apakah memang iya semakin banyak atau bagaimana? Trennya ya. Ya, trennya. Iya. Kalau lihat trennya, memang di rumah sakit sendiri itu semakin banyak ya. Semakin banyak, meningkat. Ya, Oke. semakin meningkat total pasien rawat inap saja yang sudah kita terima, sudah kita rawat sejak mulai timbulnya isu tentang COVID ini, pandemi ya. Total? Total itu ada 619 pasien. Wih, 619 ya. pasien dengan kategori suspeknya 341. Oke. Dan yang confirmnya itu 278 pasien Terkonfirmasi. ya, yang terkonfirmasi yang sudah dipastikan positif ya, yang pastikan positif. Oke. Nah, ini 270 berapa tadi? 278. 278. Dan tertinggi itu ada pada bulan November, dari keseluruhan kasus itu 20,84% ya, 129 orang. Yang pun Ya. berarti bulan ini ya? Bulan ini 129 sudah mencapai orang. 129 orang. Trennya sejak bulan September itu sampai dengan November terus naik, Oke. terus meningkat. Iya. Oke, Jadi, September, ya. November naik ya. Ya, September, Oktober, November Oke. trennya terus meningkat. Oke, ya. Jadi ini loh di Binars ya, ini satu informasi juga bahwa betul, kalau saya sih udah berani kayaknya memastikan bahwa ya kita dalam red zone ya, Cirebon ya. Oke, ini dari kenapa bisa red zone ini meningkat itu dari klaster atau dari masyarakat yang mulai lengah, udah kecapean, secara kita udah 9 bulan gitu ya, udah jenuh gitu. Nah, menurut bapak-bapak sekalian ini sebagai garda terdepan, kenapa bisa banyak gitu kan, meningkat gitu kan jumlah yang terpapar COVID ini? Ya, Kan pasti mereka cerita tuh riwayatnya betul. kan. Mungkin di awal-awal ya, sejak semakin banyak kasus yang terkonfirmasi itu memang kita giat ya melaksanakan PSBB, protokol kesehatan dan sebagainya ya. Tapi dampak dari itu mungkin ini ke hal-hal yang lain, seperti ke psikologi masyarakat, kemudian interaksi sosial, juga ke ekonomi masyarakat, sehingga kemungkinan ya memang timbul titik jenuh, baik itu dari masyarakat itu sendiri maupun dari
pihak penegak kedisiplinan ya untuk mendisiplinkan masyarakat ini. Nah, termasuk tenaga kesehatan juga mungkin mulai lelah gitu. Betul, capek ya, Bu ya. Karena makin hari makin banyak kita terus berkecimpung di menangani pasien COVID dan Akhirnya sebagian dari kita juga banyak yang terpapar. Ya akhirnya lelah gitu. Betul, ya. Jadi belum lagi harus pakai APD lengkap hari-hari, ya ampun. APD lengkap itu paling lama kuat sebetulnya paling berapa jam? 2 jam. 2 jam Sudah payah ya Pak ya. Kepayahan gitu. Tapi 8 jam ya, mau nggak mau ya masa tugas ya. Ya. Oke. Oh jadi itu ya. Jadi karena hal-hal tersebut tadi yang akhirnya kemudian jadi trennya meningkat gitu ya. Oke. Ada himbauan mungkin untuk pendengar warga Cirebon khususnya sehubungan dengan ini, jangan bosen, jangan lelah gitu. Saya sendiri sebagai saya punya beban gitu bahwa saya sebagai penyiar harus terus mengedukasi gitu kan ya, menyampaikan. Dan saya pun nggak bosan untuk bilang masker. Apalagi weekend rame Pak, mall, jalanan gitu ya, masker gitu. Karena kita memang udah nggak bisa nahan untuk orang di rumah gitu loh ya kan. Silakan mungkin Mas Arief, ada pesan-pesan? Paling penting itu adalah mematuhi protokol kesehatan ya, 3M ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan satu lagi cuci tangan ya, mencuci tangan sesering mungkin ya. Tentunya ini faktor perilaku yang mendukung ke arah sehat, dan berdasarkan literatur itu menurut WHO itu 70% dapat mencegah terjadinya atau terpapar COVID gitu ya, di samping hal-hal lain. Dan tentunya yang paling penting adalah berdoa dan menjaga imun kita, jangan sampai stres gitu barangkali. Jangan sampai stres ya, di minus ya. Oke, jadi itu tadi maskernya harus selalu digunakan ya. Oke, kemudian kesulitan sebagai nakes ya dalam menjalankan tugas selama masa COVID ini apa? Apakah pasien yang banyak berbohong? Saya sendiri dengar ya cerita-cerita seperti itu gitu loh ya. Nggak jujur dalam arti gitu loh Pak ya. Karena kan memang agak sulit ya gitu loh untuk masyarakat tuh nggak usah bohong deh gitu, apa adanya gitu. Bisa kok muter-muter, yang saya dapat sih ceritanya seperti itu. Nah di lapangan sendiri seperti apa? Ibu dan Bapak nih yang ketemu langsung gitu kan dengan pasien. Iya, kalau kami di lapangan itu ada namanya screening setiap screening masuk pasien di IGD itu. Ya alhamdulillah kalau keluarga pasien atau keluarga pasien menjawab dengan jujur, maka kami mungkin untuk terjadinya terpapar akan sedikit. Agar kan resiko sedikit ya. Betul. Karena kebanyakan mungkin keluarga pasien masih takut kalau saya dari daerah zona merah. Misalnya. Pada beberapa kali pengalaman ya, akhirnya salah satu ya ini ada pasien dirawat di Rumah Sakit Gunung Jati. Ternyata keluarga pasien ini juga dirawat di rumah sakit, misalnya di rumah sakit lain. Nah di rumah sakit lain itu terkonfirmasi. Nah di rumah sakit kita si keluarga nggak menjelaskan bahwa keluarganya atau istrinya dirawat di sana dengan teknologi. Nah itu pernah kejadian, artinya tidak kejujuran pasien itu. Betul. Itu sangat merugikan ya Pak ya. Rugi banget. jadi kami pasien tolong ya jujur dari awal gitu jadi ya. Jadi kami mau nggak mau ya dilakukan tracing lagi. Betul. Ya terus kita nggak berhenti. Ya ampun, sabar ibu bapak. Ya, jadi screening itu dilakukan tidak hanya pada pasien ya, tapi kita pun sebagai karyawan pun kita ada setiap hari mengisi daripada screening epidemiologi yang memang wajib kita isi, sehingga terkoleklah data kami sebagai nakes ya, sebagai karyawan di instansi kami. Keseharian kami pun sebenarnya terrecord di situ ya gitu, karena memang itu sudah standar ya gitu. Apalagi yang pasien akses di instalasi gawat darurat itu, selain anamnesa daripada medis itu sendiri, ada khusus screening yang memang mengarah to COVID-nya gitu, yang tadi kita katakan epidemiologi. Jadi sebetulnya kalau itu jalan, dan ya kembali semuanya akan kembali ke diri kita. Ketika saya sebagai karyawan mengisi satu form screening itu, saya jujur atau tidak kan juga kembali ke diri kita, betul nggak ya? Begitu juga masyarakat gitu kan, ketika mereka mengakses layanan kesehatan ke kami atau dimanapun gitu kan, ya memang mereka harusnya seyogianya memang harus jujur gitu, karena satu orang ini bisa menyebabkan
berapa orang di Betul. lingkungan dia dimanapun dia pernah kontak gitu. Itu sih betul, memang saya setuju kalau kejujuran itu juga menjadi Iya. satu faktor gitu. Betul. Ya menghimbau ke masyarakat bahwa COVID ini masih terus meningkat gitu. Jadi tetap protokol kesehatan Tegakkan, diperketat ya. lah, jangan kendor lah. Iya, betul. Kami yang terus-terusan aja supaya semangat, tolong di masyarakat karena akan terus-terusan. Betul, capek Pak, Sampai udah sekarang 9 nggak? bulan ya Bu. Jenuh. Sampai sekarang nggak tahu kapan berakhirnya kan. Betul, betul. Jadi mungkin supaya beban kami mungkin karena di seluruh Indonesia juga Keluhannya sama ya Pak keluhannya ya. sama, tenaga medis kelelahan malah sampai pernah ada jargon terserah, bukan arti terserah Iya. tenaga medisnya Betul, udah nyerah, terserah bukan. Indonesia gitu, bukan Iya. ya Pak ya, bukan. Bukan. Jadi emang kami sebetulnya sudah, Lelah. kalau dibilang lelah sih, cuma ya emang tugas kami Tugas harus ya. tetap. Betul. Kalau kami nyerah, Jangan Pak, nanti siapa gimana lagi? kita gitu ya Bu. Siapa lagi yang akan Lelah tapi harus tetap berjuang. gitu. Betul. Jadi semangat buat Ibu ya, buat Bapak juga, demi Indonesia, demi kami Betul. gitu kan ya, khususnya karena saya sendiri warga Cirebon gitu ya. Dan pengennya sih kita sama-sama berdoa ini cepetan selesai gitu ya, karena ini udah masuk ke 9 bulan dengan selesai dan Cirebon masih red zone gitu kan, dengan tingkat trennya makin tinggi gitu, makin banyak gitu di Binus ya. Jadi tadi disampaikan oleh para bapak dan juga ibu untuk jangan lupa, jangan kendor ya sama protokolnya ya. Dan oke, satu hal lagi ini terakhir saya pengen tanya adalah plan atau rencana dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati sendiri gitu kan, untuk penanganan COVID ini bagaimana sejauh ini, apalagi sekarang kan merah ya. Ada plan tadi disampaikan bahwa ingin menambah lagi ruangan, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat luas gitu. Ya, di Rumah Sakit Gunung Jati sementara ini kita punya beberapa unit layanan terkait COVID. Yang pertama untuk pasien rawat jalan ya, ada klinik Sakura. Kemudian untuk rawat inap kita memiliki ruang teratai lantai 1, lantai 2 dan flu burung itu dengan kapasitas total 76 tempat tidur, dan itu 76. akan ditambah sampai dengan saat ini sedang berjalan penambahan 20 tempat tidur menjadi 96 tempat tidur. Dan tentunya hal ini menjadi tidak berarti kalau misalnya ini kan upaya kuratif ya, pengobatan. Kalau misalnya upaya preventifnya atau pencegahannya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kita hanya berfokus kepada penanggulangan COVID tapi pencegahannya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tentunya ini memerlukan kerjasama dari semua pihak ya, bukan hanya dari pihak pemerintah sebagai regulator ataupun sebagai aparatur, tapi juga perilaku masyarakat. Betul. Barangkali yang paling penting ya, kita semua barangkali itu yang paling penting untuk selalu menjaga atau Waspada, melaksanakan protokol kesehatan dan selalu waspada gitu. Oke. Baik Bapak, Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semangat terus ya. Saya sangat berterima kasih mewakili masyarakat Cirebon. Berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang sudah berdedikasi sangat tinggi gitu kan, nyawa taruhannya di bagian depan gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ibu bapak sekalian ya. Selamat bertugas dan tetap semangat ya, tetap happy biar imunnya baik. Salam buat semua rekan-rekan di sana. Ya, Ditunggu terima lagi nanti kasih. kehadirannya Terima untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Ibu, Bapak ya. Terima kasih. Dan Nanti. baik di Binus, sekian obrolan kita sore hari ini bersama Nakes dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati dengan topik tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Gunung Jati yang terpapar dan meninggal karena COVID-19. Dan semoga yang berpulang ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang terbaik, yang selamat dan bertugas, selamat bertugas, dan mari kita sehat bareng supaya kita bisa melewati pandemi ini dengan bersama-sama gitu ya, Ibu, Bapak. Dan baik di Binus masih lanjut dengan saya Lili Santi sampai dengan jam 6 sore nanti. DBFM